Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen penguji ujian komprehensif program studi Bahasa dan Sastra Arab, yaitu Bapak Dr. Haji Aang Saiful Milah MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bunga Marcella Arini Lestari dengan NIM 2213600020, mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai struktur kalimat dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, beserta contoh dan penerapannya dalam ayat Al-Quran. Materi ini sangat penting karena struktur kalimat adalah dasar dalam memahami teks bahasa Arab. Tanpa memahami struktur, kita akan kesulitan untuk menentukan mana subjek, mana predikat, mana pelaku, dan mana objek. Terlebih lagi di dalam Al-Quran, setiap susunan kata itu memiliki makna yang dalam dan tujuan tertentu. Pemilihan bentuk kalimat itu tidak pernah sia-sia, tetapi selalu mengandung pesan yang ingin ditegaskan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu secara sederhana adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, benda, tempat, atau sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Struktur utama atau struktur dasar dalam jumlah ismiyah itu terdiri dari, yang pertama ada mubtada. Mubtada itu sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat. Yang kedua itu ada khobar. Khobar itu adalah informasi atau penjelasan tentang mubtada. Jadi di dalam jumlah ismiyah itu terdapat dua struktur dasar, yaitu mubtada dan khobar. Nah, kedua unsur ini biasanya dalam keadaan marfu. Apa itu marfu? Marfu itu tanda baca yang ada pada mubtada dan khobar ini. Marfu itu tanda bacanya domah. Dalam kitab dasar nahwu seperti Al-Jurumiyah juga telah dijelaskan bahwa jumlah ismiyah adalah susunan dua isim yang sama-sama marfu, di mana yang pertama disebut mubtada dan yang kedua disebut khobar. Jadi jumlah ismiyah ini adalah susunan kata atau susunan kalimat yang tanda bacanya adalah marfu atau dom. Kita langsung ke contoh. Yang pertama di sini saya ambil dari surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lanjut kita ke analisis struktur. Yang pertama itu ada kata alhamdu, yang artinya segala puji. Alhamdu, kata alhamdu itu kenapa tidak dibaca alhamda, tidak dibaca alhamdi? Karena kata ini berawal sebagai mubtada atau berkedudukannya sebagai mubtada. Nah, mubtada di sini hukumnya rafa. Jadi alhamdu dibaca domah seperti yang sudah ada pada dasarnya, yaitu mubtada hukumnya rafa. Yang kedua ada kata
lillahi, yang artinya bagi Allah. Nah, kata lillahi ini menjadi khobar karena memberikan penjelasan atau informasi tentang siapa yang berhak atas menerima segala puji tersebut gitu. Selanjutnya ada kata Robbil Alamin. Lafaz Robbi di sini adalah badal atau penjelas dari lafaz Allah tadi gitu. Sedangkan di sini kata alamin berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kita masuk ke penjelasan maknanya. Mengapa ayat ini menggunakan jumlah ismiyah? Karena makna yang ingin ditegaskan adalah bahwa segala puji itu tetap dan selalu milik Allah, bukan hanya pada waktu tertentu, tapi sepanjang waktu. Dalam ilmu balaghah, jumlah ismiyah juga sering digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Jadi, pujian kepada Allah bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan hakikat yang terus berlaku, yang terus berkelanjutan. Kalimat ini juga menunjukkan keindahan susunan Al-Quran, di mana struktur kalimat itu mendukung makna yang ingin ditegaskan. Kira-kira seperti itu contoh dari jumlah ismiyah dalam konteks Al-Quran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh jumlah ismiyah di luar konteks Al-Quran, yaitu ada kalimat Al-Kitabu Jadidun. Kata Al-Kitabu di sini berkedudukan sebagai mubtada. Tanda rofa'nya menggunakan dhammah. Selanjutnya kata setelahnya yaitu ada jadidun. Kata jadidun juga di sini hukumnya rofa, namun kedudukannya sebagai khobar, sebagai pelengkap atau sebagai informasi dari kata Al-Kitabu tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang terikat dengan waktu, baik masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Struktur jumlah fi'liyah itu terdiri dari yang pertama fi'il. Fi'il itu kata kerja. Yang kedua ada fa'il. Fa'il itu adalah pelaku dari pekerjaan tersebut. Jumlah fi'liyah menekankan adanya peristiwa atau aktivitas yang terjadi. Jadi jumlah fi'liyah itu merujuknya kepada waktu atau terikat dengan waktu. Sebagai contoh di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Analisis strukturnya bagaimana? Analisis strukturnya yang pertama yaitu ada kata kul. Di sini kata kul berkedudukan sebagai fi'il, yaitu sebagai kata kerja. Jumlah fi'liyah di dalam Al-Quran pada surat An-Nasr ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Analisis strukturnya di sini ada kata jaa. Kata jaa di sini berkedudukan sebagai fi'il, yaitu fi'il madi, kata kerja yang telah lampau atau yang telah terjadi. Selanjutnya ada kata nasru. Nasru di sini berkedudukan sebagai fa'il atau subjek atau pelaku dari perbuatan datang. Statusnya ini
marfu dengan tandanya domah. Jadi kita masuk ke pendalaman makna. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini berbeda dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah di dalam balaghah berfungsi menunjukkan at-tajaddud wal hudus atau pembaruan dan kejadian. Penggunaan kata ja'a di sini menekankan bahwa pertolongan Allah adalah sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada waktu tertentu sebagai proses atas perjuangan. Baik, itu tadi contoh jumlah fi'liyah di dalam ayat Al-Qur'an. Selanjutnya saya akan memberikan contoh jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab atau di luar konteks Al-Qur'an. Contohnya ada koma zaidun. Kata koma di sini berkedudukan sebagai fi'il atau kata kerja yang artinya berdiri. Gitu. Selanjutnya ada zaidun. Zaidun di sini berkedudukan sebagai fa'il atau pelengkap dari kata fi'il tersebut atau sebagai informasi dari arti siapa yang berdiri. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab, terutama dalam memahami Al-Qur'an. Struktur kalimat dalam Al-Qur'an bukan hanya susunan kata biasa, tetapi mengandung makna yang dalam. Pemilihan antara bentuk nominal dan verbal itu selalu memiliki tujuannya masing-masing. Dengan memahami kaidah ini, kita dapat lebih teliti dalam menganalisis ayat, menentukan kedudukan kata, serta menangkap pesan yang ingin disampaikan. Demikian pemaparan saya mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah beserta contoh penerapannya dalam Al-Qur'an. Saya siap untuk melanjutkan ke tahap ujian lisan untuk pendalaman materi lebih lanjut bersama penguji. Mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi terdapat banyak sekali kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.